Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febia Rosima, NPM 227531102 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Di sini saya akan mengerjakan chapter 1 yang ada pada netakat 1.5.5. Di sini ada topologi yang harus saya jelaskan dengan mengikuti pertanyaan yang ada di samping ini. Masuk ke step pertama. Identify common component of a network as represented in packet tracer. Maksudnya di sini kita diberi tugas untuk mengidentifikasi komponen umum jaringan yang ada di dalam software packet tracer ini. Masuk ke pertanyaan yang pertama. List the intermedia device categories. Jadi di sini maksudnya kita diberi perintah untuk membuat kategori perangkat-perangkat perantara yang ada di sini. Bisa kita lihat pada bagian bawah sebelah kiri ini ada network device. Di sini ada yang namanya router, switch, hub, wireless, security, dan WAN. Dari beberapa jenis ini, juga di dalam routers itu ada beberapa tipe routers yang kegunaannya juga itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Kemudian untuk switch juga ada beberapa tipe, hub ada 3 tipe, wireless ada banyak tipe, security ada 2. Kemudian untuk WAN itu ada 4. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Without entering into the internet cloud, how many icon in the topology represent endpoint device? Maksudnya di sini kita disuruh untuk pada topologi ini tuh ada berapa sih end device yang tertera. Jadi end device itu perangkat akhir. Kita bisa hitung aja di sini. Dari yang pertama itu ada di line ini home office. Perangkat akhir itu yang bisa disebut perangkat akhir atau end device itu seperti ini. Seperti tablet, home laptop, home desktop, injek. Jadi untuk home office di sini ada 4 end device. Kemudian untuk sentral itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 end device. Dan untuk branch itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi untuk kita totalkan end device yang ada pada topologi ini tuh ada sekitar 15. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Without counting the two clouds, how many icon in the topology represent intermedia device? Jadi maksudnya di sini kita disuruh mencari ada berapa icon yang memiliki perangkat perantara. Nah, kalau tadi kan end device. Untuk yang sekarang itu kita ngitung ada berapa sih perangkat perantara yang ada di topologi ini. Kita bisa hitung saja. Untuk home office itu ada 2. Yang WRS, modem. Kemudian untuk yang sentral ini itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk branch itu ada 3. 1, 2, 3. IP pon 0, IP pon 1 itu tidak termasuk ke perangkat perantara. Jadi kalau di total untuk perangkat perantara yang ada di topologi ini tuh ada 11. Masuk ke pertanyaan yang keempat. How many end device are not desktop computer? Nah, maksudnya di sini ada berapa sih end device tapi yang tidak termasuk komputer desktop. Jadi kita pertama mulai hitung dari yang home office. Di sini saya lihat ada 3, 1, 2, 3. Komputer desktop yang dimaksud itu adalah ini, PC yang ini. Di home office itu ada 3.
Untuk di sentral itu ada 1, branch ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk total end device yang bukan komputer desktop itu ada 8. Masuk ke pertanyaan yang kelima. How many different types of media connection are used in this network topology? Maksudnya di sini ada berapa jenis koneksi media yang ada pada topologi ini. Jadi kita menghitung jenisnya. Dari yang pertama itu ada yang namanya serial. Yang mana sih serial? Serial itu yang berwarna merah ini. Jadi gunanya itu menghubungkan antara WAN dengan LAN. Masing-masing LAN ini. Dari ini namanya WAN dan ini LAN. Jadi fungsinya untuk menghubungkan. Kemudian yang hitam ini adalah tipe kabel strike. Dan yang biru ini namanya coaxial. Itu gunanya penghubung antara ISP ke dalam modem untuk disebarluaskan ke beberapa perangkat end device. Dan yang terakhir itu ada tipe wireless. Oke, kita sekarang masuk ke step kedua. Explain the purpose of the device. Maksudnya di sini kita suruh menjelaskan tujuan dari perangkat tersebut. Masuk ke pertanyaan yang pertama, yang A. In packet tracer, only the server PT device can as a server, desktop or laptop PCs cannot act as a server based on your studies so far. Explain the client server model. Nah, maksudnya di sini kita disuruh menjelaskan pengertian dari model client server. Nah, pada dasarnya client server itu adalah konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server juga akan menyediakan aplikasi serta dan keamanan data klien. Contohnya, bagian server ini. Nah, ini kita sebut sebagai client server. Contohnya server ini menyediakan layanan untuk klien tersebut. Seperti kita menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke client server. Jadi, kita ini meminta layanan ke server. Nanti server akan menyediakan layanan untuk apa yang kita akses di sini. Masuk ke pertanyaan yang B. List at least two function of intermediary device. Maksudnya di sini kita disuruh menyebutkan setidaknya 2 fungsi dari perangkat perantara. Apa sih perangkat perantara? Jadi perangkat perantara itu merupakan perangkat yang berfungsi menghubungkan antar komputer agar membentuk sebuah jaringan internetwork. Perangkat ini juga dapat menyediakan koneksi dan mengalihkan arus komunikasi pada tujuannya. Contohnya perangkat perantara server ini kita bisa menghubungkan ke semua sampai ke klien. Untuk fungsinya yang pertama yaitu meneruskan pesan-pesan dari satu komputer menuju komputer tujuan. Contoh ya client server ini. Client server ini tuh meminta server untuk menjalankan data atau mengalirkan datanya. Untuk yang kedua fungsinya itu mengolah informasi jalur yang dilewati untuk mencapai suatu network seperti topologi ini. Memberitahu jika ada salah pengiriman pesan atau menjadi rusak karena tabrakan. Contohnya seperti IP yang sama itu tidak bisa kan, karena itu akan terjadi crash dia nantinya karena IP-nya sama seperti 192.168.1.1. Kemudian untuk PC2-nya sama, itu tidak bisa. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga atau yang C. List at least 2 criteria
for choosing a network media type. Maksudnya di sini kita disuruh menyebutkan setidaknya 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan. Menurut saya, kriteria pemilihan media jaringan adalah jarak di mana media dipilih dapat membawa sinyal dengan sukses, lingkungannya di mana media yang dipilih akan dipasang, jumlah data dan kecepatan, referensi datanya, media, dan pemasangannya. Kita masuk ke step 3. Compare and contrast LANs and WANs. Maksudnya di sini kita menjelaskan sih perbedaan antara LAN dengan WANs. Pertanyaan yang A. Explain the difference between a LAN and WAN. Give examples of each. Maksudnya di sini kita menjelaskan perbedaan LAN dan WAN. Kemudian masing-masing dari itu kita berikan juga contohnya. Nah, yang pertama itu adalah LAN, Local Area Network. Itu suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja, seperti sentral ke home office itu tidak bisa terhubung karena dia berjenis LAN, kecuali kalau dia dihubungkan menggunakan WAN maka bisa terhubung. Jadi contoh kategori yang disebutkan LAN-nya itu seperti home office, sentral, dan branch. Ini disebut dengan local area. Kemudian untuk WAN sendiri yaitu Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakupnya itu luas dan mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini juga merupakan gabungan dari LAN dan WAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Contohnya itu yaitu internet dan intranet. Di sini kita bisa sebut ini WAN karena dia bisa menghubungkan ketiga ini, sentral, home office, dan branch. Dia bisa menghubungkannya menjadi terkoneksi satu dengan yang lainnya. Oke, kita masuk ke yang B. In the packet tracer network, how many WANs do you see? Nah, jadi maksudnya ada berapa banyak sih WAN yang kita lihat di packet tracer ini. Jadi untuk yang saya lihat sendiri itu ada 2 jenis, yaitu yang ini tadi, internet dan intranet. Itu disebut dengan WAN. Lanjut ke pertanyaan C. How many LANs do you see? Nah, untuk LAN sendiri di sini saya melihat ada 3, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu sentral, home office, dan branch. Masuk ke pertanyaan D. The internet in this packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet. Nah, maksudnya di sini kita disuruh menjelaskan secara singkat apa itu internet. Nah, jadi menurut rangkuman yang sudah saya buat ketika melihat modul, yaitu internet itu adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lainnya. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi mulai dari teks, gambar, audio, dan juga yang lainnya. Untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama, untuk dapat bertukar informasi digunakan protokol standar, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol, yang lebih dikenal dengan TCP atau IP. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang E. What are some of the common ways a home user connect to the internet? Nah, maksudnya di sini apa sajakah cara umum yang digunakan untuk pengguna rumahan seperti saya dapat terhubung ke internetnya? Nah, menurut saya kita bisa menggunakan yang pertama itu ada dial-up atau kabel. Tapi untuk dial-up ini sendiri menurut saya ini sudah terbilang kuno atau tua, dan juga untuk koneksinya itu lambat
atau bisa dikatakan lemot. Nah, yang ketiga itu ada satelit. Nah, satelit ini itu sudah banyaklah digunakan oleh kita. Dan yang terakhir itu juga ada yang namanya mobile data. Ada 3G, ada 4G, and 5G yang sekarang yang terbaru ini. Kemudian masuk ke pertanyaan yang F. What are some common methods that business use to connect to the internet in your area? Nah, maksudnya sini, apa sajakah metode yang dapat dilakukan, yang digunakan untuk bisnis terhubung dengan internet di wilayah saya atau di wilayah Anda? Nah, yang pertama, untuk menggunakan fiber optik. Nah, yang kedua juga menggunakan mobile data. Oke, sekarang kita masuk ke challenge question. Nah, challenge yang pertama, add an device to the topology and connect it to one of the LAN with a media connection. What else does this device need to send data to other end users? Can you provide the information? Is there a way to verify that you correctly connected the device? Jadi maksudnya kita menambahkan topologi and device ke dalam sambungan salah satu LAN ini, LAN yang ada di topologi ini, dan kita harus menghubungkan sampai dia terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, jadi saya di sini memilih yang home office. Saya akan menambahkan end server and device, maksudnya itu PC. Saya akan taruh di sini. Untuk kabelnya saya menggunakan kabel Strike. Nah, ini kenapa warnanya kuning ataupun oranye lah ini? Itu karena dia sedang terjadi yang namanya booting. Jadi kita lihat dulu IP yang ada pada router di LAN-nya ini. Nah, di sini kan ada IP-nya yaitu 192.168.0.1. Kemudian subnet masknya ini, kita close, kita masuk ke PC, kita config, kita masukkan IP. Nah, di sini saya buat IP-nya 192.168.0.22 karena saya lahir tanggal 22. Kemudian untuk default gateway-nya ini kita masukkan IP yang ada pada router tadi yaitu 192.168.0.1. Nah, kita cek dulu juga apakah benar. Mohon maaf berisik karena kereta lewat. Nah, benar. Nah, gimana sih cara mengeceknya apakah ini berhasil atau tidak? Kita bisa dengan cara mengirim email dari misalnya home desktop ke PC 1. Kita klik. Nah, di sini di bawah ini kan tertera keterangan successfully. Jadi konfigurasi yang kita lakukan tadi itu berhasil atau dengan cara ping. Kita cek dulu IP-nya 101. Kita ping di sini. Kita ping di PC ini di command prompt ping 192.168.0.101. Nah, jika tertera reply terus TTL ini artinya sudah terkoneksi atau konfigurasi kita berhasil. Oke, kita lanjut ke challenge yang kedua. Add a new intermediary device to one of the network and connect it to one of LANs or ones with media connection. What else does this device need to serve as an intermediary to other device in the network?
Nah, maksudnya di sini kita disuruh menambahkan perangkat perantara ke salah satu jaringan topologi di topologi ini. Jadi kita akan mencoba itu tuh terhubung atau tidak. Jadi itu yang dipertanyakan, terhubung atau tidak. Jadi di sini saya akan menggunakan switch yang ini. Saya akan letakkan di sebelah sini. Untuk kabelnya strike. Nah, di sini kenapa dia berwarna orange, itu karena lagi proses booting. Jadi kita akan tunggu beberapa saat untuk dia agar berubah menjadi hijau. Karena kalau dia sudah berubah menjadi hijau, itu artinya sudah terkoneksi. Dan itu pun berarti sukses, internetnya berhasil. Nah, di sini kan sudah hijau. Nah, pertanyaannya mengapa kok bisa langsung terhubung? Singkat saja, kan di sini sudah ada switch pertama yang sudah diaktifasikan melalui router ini. Jadi otomatis jika kita memasangkan switch selanjutnya, itu otomatis juga akan terhubung internetnya. Sekarang kita masuk ke challenge yang ketiga. Nah, karena ini pertanyaan panjang, saya langsung menjelaskan apa maksudnya. Jadi maksudnya untuk challenge yang ketiga ini kita disuruh untuk membuat topologi baru, dan kriterianya itu membuat dua LAN yang terhubung dengan satuan. Nah, jadi kita buat baru di sini. Saya sudah siapkan tempatnya. Yang pertama kita taruh end device-nya dulu. Kita susun dengan semenarik mungkin. Kemudian kita tambahkan switch. Saya menggunakan switch di sini. Nah, kita susun agak rapi sedikit. Kemudian yang terakhir router. Di sini dan juga di sini. Kita kasih kabelnya, router ke PC. Sorry. Oke. Kita susun. Nah, di sini kita aktifkan dulu untuk routernya. Kemudian kita kasih IP di sini. Saya akan memberi IP router ini 1.1. Dan subnet masknya ini.
Kemudian yang ini juga jangan lupa kita on dulu, masukkan 192.168.2.1. Oke, kita lihat dulu, kita catat lagi IP-nya, takut lupa. Oke, ini 1.1 92.168.1.1. Oke. Kemudian untuk PC-nya juga ini kita beri IP ya. Titik 1.3. Nah, untuk default gateway-nya itu kita masukkan IP yang ada pada router. Sudah, jangan lupa dicatat. Nah, kita susun. Nah, untuk PC ini juga kita buatkan IP-nya. Mengapa IP itu tidak boleh sama? Karena kalau sama dia akan terjadi crash, tidak akan bisa terkoneksi atau bahkan bisa error. Oke. Nah, ini yang terakhir. Nah, gimana sih cara ngeceknya? Kalau ini udah terhubung ya seperti yang sudah dijelaskan di pertanyaan pertama, itu kita kirim message misalnya dari PC 2 PC 0, hasilnya itu successfully, yaitu artinya berhasil. Tapi kalau kita kirim message dari ini ke LAN yang satunya, itu valid. Kenapa? Karena kita belum menghubungkan WAN-nya. Karena di sini kita baru konfigurasi LAN-nya, belum masuk ke WAN. Gimana sih caranya supaya bisa terhubung dua ini? Jadi yang pertama kita pasang dulu kabelnya serial.
Nih, serial. Kemudian kita ke serial. Kita kasih dulu IP-nya. Anggaplah ini kita sudah membuat IP dan IP kita masing-masing. Punya saya itu 10.1.1 untuk yang router yang pertama. Nah, subnet masknya otomatis. Ini jangan lupa di onin. Kemudian yang kedua, serial juga on 10.10.2.1. Sudah. Untuk menghubungkannya, di sini di router yang pertama kita ke statis. Kita masukkan IP 192.168. Di sini kita masukinnya bukan IP dari router ini, tapi IP dari router yang ini. Nah, jadi 2.1 ini 255.255.0. Ini IP yang kita buat tadi yang 10.10 itu. 10.10.2.1. Kita add. Sorry, kita lihat apa yang salah. Apakah ininya jangan di-onin dulu? Oke, kita coba lagi. Salah tempat ya. Coba. Salah. Serialnya dua. Coba. Salah. Oke, kita cari dulu ini. Apa kesalahannya? Pilih statement inconsistent adjustment mask. Konsisten. Oh, beda. Coba kita ulang IP-nya ini. Oh, maaf. Saya salah. Untuk IP, jika kita memasukkan di router itu ujungnya kita ganti 0. Kita coba lagi ya. Statis ya. Ini router berapa ini? 1. Statis 192.168.2.0.
255.0. Kemudian ini 10.2.1. Coba kita add. Nah, baru berhasil. Kita lakukan juga yang kedua. Kita masukkan 192.168.1.0, 255, 255, 2550, 10, 10. Kita add. Nah, ini sudah bisa. Jadi untuk kita ngecek ini udah berhasil apa belum, kita bisa kirim message dari router ke router. Nih, dengan ini. Pilot. Oh. Oke, dia masih proses rebooting. Booting maksudnya. Oh iya. Jadi untuk serial, saat kita memasang serial ini benar yang pertama, yaitu ini kita checklist on. Saya tadi lupa karena saya matiin. Jadi jika sudah hijau seperti ini, bisa kita cek, kirim message. Nah, maka hasilnya adalah sukses. Jadi untuk pertanyaan ketiga di sini sudah selesai. Ini adalah LAN yang pertama, ini LAN yang kedua, dan ini adalah WAN-nya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan dan jawab materi pada chapter 1 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.